Insya Allah untuk rangkaian acara yang tersisa, yakni tersisa 2 acara lagi. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu acara testimoni alumni. Acara yang selanjutnya yakni acara testimoni alumni, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Abidin, yang kemudian dibantu dan dipandu oleh Al-Ustadz Umam. Kepada beliau berdua tempat dan waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin al-mukarramin ingkang kaula mulyakaken, Syekhina wa murabbi arwahina Kyai Haji Ali Imran Muhammad wa ummina Ibu Nyai Haja Titin Sufaira, matta'anallahu bituli hayatihima wa nafa'anallahu bi barakatihima. Amin 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 ya rabbal alamin. Ingkang kawula mulyakaken keluarga saking dalem inggih menika Agus Haji Alawi Ali Imran, Agus Haji Ahmad Muhammad. Ingkang kawula mulyakaken sedaya kemawon kanca-kanca alumni Ma'had Nur Al-Anwar, mulai generasi as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama sampai generasi milenial. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya tasih dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajahah dalam suasana yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan ini, dibungkus dalam acara inggih menika sowan sareng Syekhina. Mugi-mugi kekempalan kita sedaya siang ini menjadi kekempalan ingkang liqaul ahbab, liqahul apa? Liqaul ahbab, liqahul alwah albab. Wah lali. Kakean mancing. Mudah-mudahan dengan kumpulan kita pada siang ini, segala masalah yang kita hadapi, kesumpekan, kegalauan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan yang masih jomblo, wabil khusus Paku Bumi Pondok inggih menika Ustadz Sunan, segera dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita di sini dalam rangka memandu acara lain-lain akan menyampaikan beberapa program yang kita miliki sebagai bentuk untuk memperkuat ikatan batin kita dengan Syekhina wa murabbi arwahina Kyai Haji Ali Imran Muhammad, dengan jadina simbah guru kita inggih menika Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ingkang pertama, monggo kita aktifkan kembali kegiatan ngaji rutinan tiap bulan inggih menika ngaji Ahad Pahing, sebagaimana ingkang sampun didhawuhaken oleh Syekhuna.
monggo dinten Ahad Pahing menjadi prioritas utama kita. Jadi kegiatan-kegiatan kita di Ahad Pahing niku kita off-kan, kita fokus ngaji lan sowan dumateng Syekhuna. Nek kita saged istiqomah konsisten mengikuti ngaji Ahad Pahing menika, insyaallah akan menjadi ikatan batin yang kuat antara kita dengan Syekhuna yang akan membuat kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo terutama yang punya kendaraan ya bisa kita mengajak alumni sekitar untuk ngaji Ahad Pahing niku program yang paling penting. Kita juga berterima kasih kepada semua teman-teman yang selalu support dengan kegiatan-kegiatan yang kita adakan, terutama kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya kita bisa mengumpulkan dana 30 juta lebih. Dan untuk kemarin juga pertengahan bulan puasa kita ada event haul Simbah Guru yaitu Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Kita bisa support semuanya dari dana alumni. Mudah-mudahan semua infak jariah ingkang panjenengan sedaya berikan kepada kita semua menjadi bermanfaat dan menjadikan panjenengan sedaya diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara testimoni alumni kita adakan event tanya jawab damel nyantai mawon, dawuh yegaf pokoke reuni alumni iku digawe nyantai-nyantai. Untuk generasi alumni As-Sabiqun Al-Awwalun ingkang pertama, kita akan memanggil alumni yang mempunyai keistimewaan. Beliau satu-satunya alumni yang satu alma mater dengan Syekhuna, yaitu di Pondok Futuhiyah Meranggen. Siapa dia, Cak Bibi? Nah, Yai Syekhu saking Nanom, kepada beliau kami persilakan. Istimewa Yai Syekhu ini, satu alma mater kali Syekhuna di Pondok Futuhiyah, juga termasuk alumni As-Sabiqun Al-Awwalun, tapi mboten al-mubasharun bil jannah. Yai Syekhu monggo, Yai Syekhu. Nggih, monggo kita simak testimoni saking Yai Syekhun Nanom. Nggih. Yang kita ingin tahu nopo bisa sebagai motivasi panjenengan sedaya. Awal mula ceritanya Yai Syekhu kok bisa mondok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saben dere kula iki nyekel mik tok ngejerisan. Niku istilah pertanyaan. Alhamdulillah. Kula riyen bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, Pak? Dulu saya bisa sampai di Parengan. Awal-awalnya saya kan pernah di Meranggen yang pertama. Yang jelas Syekhuna juga satu kampung di Nanom. Itu yang utama. Yang keduanya dulu Syekhuna juga di Meranggen, dan alhamdulillah walaupun sendabrek-ndabrek saya niku pernah di Meranggen di Pondok Futuhiyah almarhum Kiai Haji Muslih. Dan waktu itu saya di sana
sudah banyak cerita-cerita dari guru-guru saya tentang Syekhuna yang jelas. Karena waktu saya di Meranggen, guru-guru saya itu termasuk teman daripada Syekhuna waktu di Meranggen. Oleh karena itu, setelah saya, singkat saja, setelah saya dari Meranggen, berhubung belum payu, jadi akhirnya ingin ngalap barokah di Parengan, yaitu di Syekhuna Kiai Haji Ali Imron Muhammad. Alhamdulillah, setelah di sini walaupun tidak lama, tapi banyak manfaat yang bisa kita ambil. Satu, daripada guru yang silsilahnya menyambung sampai gurunya. Jadi Cak Bibi, rungokno aku ngomong ki. Dadi elek-elek gini alhamdulillah, duwe guru sing sampai nyambung pada guru yang mulia. Oleh karena itu di samping itu pengalaman saya di Parengan sini, dulu kan belum seperti ini pondoknya. Masih tinggalan pondok lama dari Mbak Abu Ali. Masalah sejarah itu enggak tahu saya. Cuma yang jelas masih pondok lama, enggak seperti ini. Kemudian teman-teman termasuk Pak Umam, Pak Mujib dan ya Gus Habibie ini termasuk kan angkatan pertama. Jadi yang nangani langsung adalah Syekhuna. Jadi apapun ya Syekhuna. Maka waktu itu, mungkin waktu itu Mas Habibie ini masih ingusan lah, masih kecil. Dan belum balik. Ya, boleh dikatakan belum balik. Dan termasuk ya saya yang paling tua ya, walaupun pindahan dari itu tapi paling tua. Saya alhamdulillah tambah tua. Terus dan saya menemukan guru sebagai teladan, yaitu Syekhuna, itu bisa memandang, mengambil atau menyilah-nyilahkan antara santri yang sudah umurnya berlanjut dengan santri yang masih perlu bimbingan lah kalau bahasa saya. Iya. Ini saya buktikan ketika waktu Sorokan itu Imriti atau Alfiyah itu ya. Itu kalau Mas Habibie beliau satu kata saja disentak sama Ustaz. Iya. Tapi ketika saya sudah nggak bisa jalan. Sudah Ustaznya sudah sana. Alhamdulillah. Itu bedanya orang tua dengan anak muda. Itu pengalaman ya, bukan saya itu. Pengalaman daripada kebijaksanaan daripada Syekhuna. Dan sampai sekarang atau ketika di masyarakat ketika menghadapi santrinya sendiri itu pun kebijakan Ustadz Masya Allah. Jadi itu pengalaman daripada di antara saya. Dan nah, itu pengalaman diantaranya. Kemudian pengalaman yang lebih mengenang lagi ketika banjir. Ketika banjir tahun 94 ya, saya masuk insya Allah tahun 92, akhir 92, kemudian 94 banjir. Dan alhamdulillah masjid ini ketika banjir itu sudah cor-coran ini tingkat, sudah selesai, tapi atas belum. Dan Syekhuna waktu itu tidur makan sama kita di atas selama dua mingguan, iya. Dan itu kenangan yang tidak dilupakan. Ya Masya Allah, nggih. Ngapunten Yai Hambali, kula saestu kepen disyuting-syuting Mas Bibi ku panggiling kula. Sampai saya tambah lemu, mulya. Nggih. Ya Allah. Nah. Lah nggih, kula tambah
kempes niku tambah megar. Nah niku diantarane. Kemudian ketika banjir niku yang saya kenang dan kalau ingat itu juga malu. Gak ada Ustadz Musta'in ya? Belum hadir. Nah itu kenangan ketika banjir itu waktu, gak salah itu waktu sebelum duhur. Itu saya banjir banyak numpak gedebok itu loh. Nah, naik gedebok itu sama itu Ustadz Musta'in. Dan kan rumah-rumah kelihatan hanya kelihatan wong-wongnya saja. Itu saya nggak bisa renang Mas. Jadi saya nggak bisa renang naik gedebok sama Ustadz Musta'in itu sampai di jalan rasa sana. Kemudian gadol-gadol itu kabel listrik itu, kabel telepon, kabel listrik itu. Nyampe sini ketinggalan sholat duhur. Dilihat Ustadz dari atas itu, malunya Masya Allah. Sudah gak iso ngelangi oleh kepingin iku gadol-gadol pokoknya tekan kene ketinggalan sholat duhur. Wis wiridan. Itu kenangan yang ya nyenengno ya ngisino ya sembarang wis, gak kena dibayangno. Iku diantarane apa kenang-kenangan waktu saya di sini ketika banjir. Dan banyak lagi sebenarnya kalau diceritakan mungkin gak bisa, gak cukup waktunya. Di antaranya itu. Kemudian kenangan lagi anak-anak termasuk Mas Habibie ini kalau ketika ngaji kok kiranya sulit hafalan. Pasir itu deker-eker, kemudian roan, akhirnya Ustadz ngongkon roan gak suruh ngaji. Iku teori modus. Cara saiki modusnya ngono. Nggih, ketika bangun ini masjid, jadi ngono iku ana geragal itu, eker-eker, mari subuh kok. Pak deker kok kerja bakti, akhirnya ngajine prei. Alhamdulillah. Pun niku mawon diantarane napa kenang-kenangan sing kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya wonten kurang langkungipun nyuwun ageng pangapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah hasanal jaza. Nggih alhamdulillah napa ingkang disampaikan Yai Syekhun niku sesuai kalian realita dan fakta. Karena kita semua di sini banyak saksinya, termasuk tukang legen pondok. Nah, Kaji Taufik niku 35 tahun lebih nangani pondok niku beliau juga di sini. Ada Bapak Hamim, Bapak Imam Hambali banyak. Nah, Cak Muklisin juga alhamdulillah. Memang benar kata Yai Saihu yang paling mengesankan itu ketika banjir. Segini banjir itu, jadi gak kelihatan ini. Aman bayangkan selama 2 minggu kita bersama Saihuna berdua kemah di atas. Aman eling waktu sholat Jumat meluwayu Saihuna pas khutbah Saihuna kehujanan. Tadi Saihuna di tengah-tengah khutbah niku kehujanan, kan gak ada atapnya. Jadi akhirnya khutbah singkat sesuai dengan syarat dan rukunnya saja. Itu kenangan yang sangat-sangat tidak bisa kita lupakan sampai saat ini. Untuk testimoni kedua itu kita akan mengundang alumni generasi kedua yang terkenal dengan lakopnya Al Aswad. Siapa beliau? Sopo? Mr. Black sopo? Nah, Pak Muhib, nah, monggo Pak Muhib. Nah, niki generasi kedua niki Pak Muhib niki. Pak Muhib niki juragan damtrek domisili di Menganti. Mbok menawi jenengan ngersakaken pasir kecak dan lain-lain bisa menghubungi beliau. Monggo Pak Muhib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil saya sangat bersyukur sekali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mondok di Parengan. Wallahi. Saya tahu gitu, wallahi nggih. Kula mboten bohong. Jadi saya sangat senang sekali ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mondok di Parengan. Kenapa? Karena beliau Syekhuna
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Akhinal Kabir Bapak Syaihu, sanatnya nyambung nggih. Jenengan pados guru sing sanate nyambung ke musonefnya ke Rasulullah niku angel nggih. Jadi setiap kita mengaji bersama Syekhuna dan sekarang dilanjutkan oleh putra-putranya, itu sebelum mengaji selalu dibacakan sanad-sanadnya sampai musonefnya. Nah niki selanjutnya yang terkesan lagi yaitu bimbingan langsung dari guru nggih. Benten dengan panjenengan kalau mondok di pondok-pondok besar seperti Gontor itu tidak akan bisa langsung ditarbiyah oleh kiainya nggih. Jadi khotam-khotamnya ya. Nah, wiritan dulu juga sering sama Ustadz, tapi kalau sekarang insya Allah nggih kali putra-putrane. Iku Pak Muhib, coba kita ingin tahu jenengan ceritanya kok mondok di Palengan ku piye? Kok bisa mondok di sini? Ya, Awal mulanya. awal mulanya memang saya ingin mondok di sini. Ya memang benar. Sebelum mondok di sini udah di mana? Sebelum mondok di sini. Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Ya alhamdulillah meskipun usia sudah 20 lebih saya mondok di sini, nggih. Itu insya Allah sekitaran 2 tahun atau berapa gitu. Dan beliau Pak Umam ini adalah termasuk guru saya, Pak Mujib itu juga guru saya. Dan alhamdulillah guru-guru saya bahkan Syekh Murabi ya, niku lentur nggih. Lentur, jarang loh kita temukan guru-guru yang lentur bisa santai, guyon, jarang. Pasti kita dilu gak bisa ngomong. Alhamdulillah beliau Syekhuna, para masyayikh asatid yang ada di sini itu lentur, bisa jak guyon, nah, supel. Nah niki, gak cepet tuh. Niku Iya, Pak Muhib, kenangan yang paling indah di pondok. Kenangan yang paling indah niku dablek, nggih. Dablek. Loh, terus terang dablek. Waktu itu andewe di sing mulang Gus Alawi. Waktu itu dikongkon ngapalno mbok piye ngono. Terus marane aku gak iso. Dilokno, wah iki maghrur iki, tertipu iki. Nanti ndak bisa memfungsikan waktu. Lah, sampai saat ini terkenang. Jadi saya mau tidur lah, iki kok tidur sik ya mene lah, iki maghrur iki. Nah, mau apapun teringat, maghrur gitu. Nah, itu jasa beliau sampai sekarang itu masih yang. Terus selanjutnya sing dablek-dablek ketepatan, nggih ngapunten. Ketepatan saya jadi menhan. Nah, waktu itu sepurane. Oke. Disebutkan nama ya, sebutkan. Mbok sebiyen nek ngarani menhan, Pak, aku gak ngerti. Yo, bahasa inteleke Pak Ainul ngono nek ngarani. Itu kan kalau wiritan malam itu kan halakoh. Nah, sing ngantuk iku pertama diuncali apa kuwi jenenge tasbih. Nah, kena disemprot mripate. Nah, gak kena disaduk ngene. Lah iku ya diarani ya tego-tegoan. Tapi yang jelas akhir-akhir ini saya mendengar dari anak saya. Anak saya entah siapa yang bilangin, aku goweding karo bapakmu. Ben aku disaduk ya disemproti ya. Nah, ya mungkin ada teman-teman yang ada di sini, mungkin waktu bersama Tolib di sini, terus tak semprot ya. Dengan kerendahan hati saya minta dimaafkan. Wis kowe Pak, kenangane Pak kakek. Pesan untuk teman-teman. Ya iki alhamdulillah yang hadir banyak. Tapi nek ngaji kok gak ono. Lah iku. Padahal Syekhuna pernah seringlah mengatakan dawuhipun Abuya, nah, mazilna toliban lah. Ini mari kita ingat. Mari kita ingat mazilna toliban. Jadi kalau bisa mari kita posisikan sebagai santri. Meskipun kula lan panjenengan iki nek omah ya alhamdulillah
sekarang media sosmed itu sudah mengikuti. Ya, tuku kitab lah. No oma, walaupun gak pas live-nya kan bisa nambal. Nggih ngapunten. Lah ini adalah salah satu agar kita bisa mencapai cita-cita beliau Syekhuna, yaitu aku nggak kepengen punya santri sing model-model kecuali jadi agamawan, kan gitu Pak. Nah, agamawan yang bagaimana kalau kita tidak tolabul ilmi. Kewajiban kita loh ya, tolabul ilmi min perut ilal lah di ngono dalile piye aku wis lah iku. Dan satu terkesan, saya lama ndak pernah mengikut ngaji Minggu Pahing. Delalah pas iku melok, tapi iki gak suara. Akhirnya delalah mrene ngaji, waras Pak penyakit. Lah itu salah satu hikmahnya kita lah. Inilah nadro beliau Syekhuna kepada kita. Insya Allah Pak Habibie pernah mengatakan, ini sanadnya yang meriwayatkan Pak Habibie itu langsung dari Syekhuna. Syekhuna pernah mengatakan pada Pak Habibie, doaku tak grojokno nok nggone alumni sing gelem melok ngaji Minggu Pahing. Nggih ngoten nggih. Lah iku lengkapi terus pundi lafate sampean tanglet Pak Habibie. Insyaallah pemahamannya seperti itu. Nggih, saya ulangi pemahaman saya. Doaku tak grojokno nanggonan alumni pada waktu ngaji Minggu Pahing. Lah mulane kanca-kanca sing terutama sing sekitar mriki, terutama sekitar mriki, nek iso ayo diusahno. Piro sih kene kono gak cukup bensin 20.000, nek 10.000. Wis banget Pak. Wis gak suwe-suwe. Sudah. Gitu aja ya, monggo. Ayo kita giat tolabul ilmi, nggih. Pun ngoten mawon. Anu Pak Umam, nggih ngapunten. Nanti kalau selesai ini, kalau bisa ada sesi tanya jawab Pak. Soalnya gak semua teman kita itu paham, di daerahnya mungkin ada problem yang perlu. Ya dari saya segala khilaf, mohon maaf yang besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman sedikit, mohon untuk seluruh alumni pokoknya aja mulai dhisik sadurunge mangan ya. Ya. Aja mulai sadurunge mangan. Aja mangan sadurunge kuwale ya. Pokoknya aja mulai sadurunge mangan. Dan khusus untuk alumni Banat, Mbak, woi. Mbak. Krungu, Mbak? Nggih. Khusus untuk alumni Banat tadi Umi kan hari ini kontrol, insya Allah nanti sekitar duhur rawuh ya sampun nunggu sampeyan, jadi mangke insya Allah sakit kepanggil Umi ya, jadi sarang-sarang kepanggil kali Umi sing Banat tapi banin ora nggih, jadi niki napa niku sekedar pengumuman dari kami. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Perlu diketahui Pak Muhib ini walaupun kesibukannya 25 jam, tapi beliau selalu menyempatkan ngaji online. Itu saya yang salut. Nanti saya sering main ke rumah beliau. Wingi alhamdulillah main ke rumah Pak Muhib yo digawani manuk jala. Alhamdulillah. 500.000 diwono aku lho alhamdulillah. Jadi Pak Muhib niki perlu jenengan contoh
jadi sosial medianya pondok itu ada, terutama YouTube, monggo jenengan nah niku ngaos jenengan simak. Perhatian untuk semua alumni, berhubung Syekhuna juga ada acara, jadi untuk acara reuni kita di break dulu dan diisi dengan insyaallah dengan ramah tamah. Oke. Dan semua alumni diharap tidak beranjak dari tempat duduk masing-masing. Sekian, terima kasih.